Kalau kita ngomongin raksasa AI, pasti yang kepikiran Amerika Serikat sama Tiongkok kan? Tapi, gimana kalau ternyata ada pemain lain yang nggak kalah kuat, yang lagi ngebangun kerajaannya sendiri di atas silikon dan siap mengguncang peta persaingan? Yuk kita bedah ambisi AI Korea Selatan yang luar biasa ini dan lihat gimana perjalanan mereka menuju puncak. Maret 2016, coba bayangin deh. Tanggal ini tuh penting banget buat Korea Selatan. Kenapa? Karena disinilah di kandang mereka sendiri, seorang master Go legendaris dikalahkan sama kecerdasan buatan. Ini bukan cuma soal game loh, ini tuh kayak wake up call yang kedengeran di seluruh negeri. Nah, momen itu dijuluki kejutan AlphaGo. Dan ini jadi pemicunya. Tiba-tiba, AI itu bukan lagi konsep abstrak di masa depan, tapi jadi sesuatu yang wajib dikuasai. Dari istana kepresidenan sampai ke ruang meeting perusahaan-perusahaan besar, semua punya misi baru, menaklukkan AI. Oke, jadi gimana caranya sebuah negara memulai revolusi AI? Buat Korea Selatan, jawabannya simple. Mulai dari fondasinya dulu, yaitu dominasi total di perangkat keras. Coba deh bayangin, otak yang ngejalanin AI paling canggih di dunia itu, mayoritas cuma dibuat sama dua negara. Dan ya, seperti yang bisa Anda lihat, Korea Selatan salah satunya. Lewat raksasa kayak Samsung, mereka bukan cuma ikut main, tapi mereka ikut nentuin arah masa depan AI. Tapi nggak berhenti di situ. Kalau chip logika itu otaknya, nah chip memori itu jantungnya. Dan di sini, Korea Selatan bukan cuma pemimpin, mereka rajanya. Perusahaan kayak Samsung dan SK Hynix itu menguasai lebih dari setengah pasar global. Kebayang nggak? Mereka benar-benar pegang kunci kekuatan komputasi dunia. Tapi, kekuatan besar datang dengan risiko yang besar juga. Coba lihat, angka ini, 59%. Hampir 60% ekspor chip mereka itu tujuannya ke Tiongkok. Ini bikin Korea Selatan ada di posisi yang sulit banget. Kejepit di antara dua raksasa teknologi yang lagi saingan, di mana salah langkah dikit aja bisa bahaya. Oke, mereka punya hardware terbaik di dunia, itu jelas. Tapi pertanyaannya, apakah mereka juga punya ide-ide inovatif? Dan yang paling penting, duit buat ngewujudin itu semua? Yuk kita lihat. Jawabannya, jelas punya. Lihat aja, peringkat ketiga di dunia untuk paten AI itu bukan pencapaian kaleng-kaleng loh. Ini nunjukin kalau mereka punya budaya inovasi yang kuat, yang didorong sama raksasa-raksasa teknologi yang gak cuma ngikutin tren, tapi justru nyiptain tren. Jadi mereka bukan cuma bikin chip, mereka itu lagi ngerancang masa depan. Dan di mana ada inovasi, pasti ada investasi. Grafik ini nunjukin bukan cuma pertumbuhan ya, tapi ledakan kepercayaan. Bayangin cuma dalam 3 tahun, lanskap investasi AI di sana berubah total. Ini kayak ngasih sinyal yang jelas banget ke seluruh dunia. Korea Selatan serius banget soal AI. Yang menarik, ada dua mesin yang gerakin ledakan investasi ini. Di satu sisi, investor lokal yang naruh fondasi, ngedanain banyak banget startup. Tapi, buat proyek-proyek yang super besar, mereka ngelirik keluar, terutama ke investor AS. Mereka lah yang nyuntikin modal gede buat main di liga utama. Oke, hardware udah, ide ada, duit juga ngalir. Komponennya udah hampir lengkap. Tapi ada satu elemen yang paling krusial, manusianya. Siapa yang bakal ngebangun masa depan AI Korea Selatan ini? Nah, sekarang kita intip soal talenta mereka. Nah, ini dia bagian yang dilematis. Di satu sisi, mereka punya pasukan insinyur yang luar biasa banyak, bahkan lebih banyak per kapita dibanding AS atau Tiongkok. Keren kan? Tapi di sisi lain, ada semacam bom waktu demografis yang siap meledak dan bisa ngerusak semua kemajuan yang udah dicapai. Lihat deh angka ini, cuma 12%. Ini bukan sekedar data. Ini adalah potensi yang kebuang sia-sia. Dengan mengesampingkan setengah dari populasinya, Korea Selatan itu ibaratnya lagi lari maraton AI, tapi dengan satu kaki diikat. Ini bukan lagi soal kesetaraan, tapi ini masalah strategi nasional. Oke, kita udah lihat kekuatannya. Chip, ide-ide brilian, dan modal yang besar. Sekarang waktunya kita lihat sisi lain dari koin ini. Rintangan-rintangan besar yang menghadang Korea Selatan dalam perjalanannya menggapai takdir AI-nya. Jadi, semuanya mengerucut ke 3 tantangan utama ini. Pertama, permainan catur geopolitik yang rumit antara AS dan Tiongkok. Kedua, bom waktu demografi di dalam negeri. Dan ketiga, PR besar untuk menutup kesenjangan talenta. Cara mereka menghadapi badai ini bakal nentuin segalanya. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah ini.
Korea Selatan punya chip, punya paten, dan punya rencana yang matang. Semua resep untuk jadi raksasa AI udah ada di tangan. Tapi, dengan tekanan geopolitik dari luar dan tantangan demografi dari dalam, pertanyaannya cuma satu. Apakah itu semua akan cukup?